Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Surdana Putra dengan NIM 12570500090. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS dasar pemrograman tentang membuat program kasir sederhana. Pertama, kita akan mencoba dulu programnya. Nah, di sini ada nama-nama menunya. Kita coba untuk order beras dengan jumlah pembelian misalkan 3. Di sini ada tertera totalnya yaitu 162.000. Misalkan kita inputkan uangnya 200.000. Oke, dan kembaliannya kita mendapatkan kembalian 38.000. Apakah ada member? Misalkan kita yes, member, dan akan menghasilkan seruk seperti ini, dan ada tulisan Anda mendapatkan hadiah. Oke, kita coba lihat ke programnya. Pertama kita import library Airstream, yaitu library utama untuk input output dalam bahasa C++. Lalu ada string, ini adalah library untuk menggunakan string karena di C++ tidak otomatis untuk ada tipe data string, jadi kita butuh mengimportkan library. Lalu ada using namespace std, ini digunakan supaya nanti tidak perlu menulis std lagi di setiap barisnya. Lalu ada fungsi dengan tipe integer dengan nama main, ini adalah fungsi utama dalam C++. Oke, selanjutnya ada deklarasi variabel dengan tipe data unstaged integer. Ini adalah tipe data untuk menyimpan nomor dan nomornya itu positif. Yang pertama nomor barang untuk menyimpan inputan user tentang barang yang dipilih. Yang kedua ada jumlah barang, berapa jumlah barang yang dibeli. Ada harga barang, itu adalah harga dari barang yang dipilih. Ada uang pembeli, yaitu berapa uang pembeli yang diberikan. Ada jumlah harga ini adalah harga barang dikali jumlah barang. Ada total pembelian adalah total pembelian setelah didiskon, yaitu dari jumlah harga nanti dikurangi dengan diskon. Itu ada diskon, ini untuk persentase diskonnya berapa. Ini ada potongan harganya misalkan diskon 10%, berarti potongan harganya berapa gitu. Lalu ada kembalian, ini adalah kelebihan uang dari user, jadi kita akan mengoutputkan kembalian. Lalu ada tipe data string untuk mengisi nama barang, misalkan kita membeli barang apa, kita dimasukkan ke dalam variabel nama barang. Lalu ada input member untuk menerima inputan apakah dia member atau tidak. Lalu ada tipe data boolean dengan nama isMember, ini untuk mengecek apakah dia member atau tidak. Lalu ini pertama ada cout untuk menampilkan ASCII banner. Lalu selanjutnya ada cout untuk menampilkan menu. Di sini ada menunya. Nah, selanjutnya ada cin untuk menerima inputan user tentang nomor barang atau barang apa yang dipilih. Lalu nanti dari inputan ini kita akan menggunakan fungsi switch. Ini digunakan untuk memeriksa apa inputan yang diberikan user. Jika inputan tersebut 1 atau case 1, maka akan menampilkan nama barang dan harganya. Jadi kalian menampilkan beras dengan harga 60.000. Lalu akan menyimpannya dalam variabel nama barang, yaitu beras, dan harga barang 60.000. Selanjutnya ada case 2, akan menampilkan gula dengan harga 15.000, lalu akan menyimpan nama barang yaitu gula dan harga barang adalah 15.000. Lalu selanjutnya ada case 3, akan menampilkan minyak goreng dengan harga 25.000 dan menyimpan nama barang yaitu minyak goreng dan harga barang 25.000. Lalu ada case 4 yaitu teh dengan harga 20.000, akan menyimpan string teh dan harga barang sejumlah 20.000. Lalu selanjutnya ada case kelima yaitu kopi
dengan harga 10.000 akan menyimpan nama barang kopi dan harga barang itu 10.000. Lalu ada defaultnya, jika tidak memenuhi kelima case tersebut maka akan default akan dijalankan, yaitu menampilkan kosong, berarti ini tidak ada menu yang dipilih, nama barangnya jadi strip doang, dan harga barangnya jadi 0. Lalu kita akan mengecek apakah inputnya valid atau tidak menggunakan if. Jadi jika inputnya tidak valid maka harga barang akan 0. Jadi kita cek, jika harga barang sama dengan 0, kita akan mengoutputkan input tidak valid. Lalu akan return 0. Return 0 ini untuk mengakhiri program fungsi main tadi. Lalu jika tidak jika harga barang tidak sama dengan 0 berarti inputnya valid, maka akan melanjutkan programnya. Lalu kita akan menginputkan jumlah pembelian, jadi berapa barang yang akan dibeli user. Lalu kita akan menghitung jumlah harga dengan rumus jumlah barang dikali harga barang. Nah, lalu sekarang kita akan menentukan berapa diskon yang didapatkan dengan ketentuan jika harga barang lebih besar dari 100.000 maka diskonnya akan 10%. Jika tidak, maka kita cek lagi apakah harga barang lebih kecil dari 100.000 dan jumlah harga lebih besar dari 50.000. Jika iya, berarti kita mendapatkan diskon 5%. Jika tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka diskonnya 0%. Lalu kita akan menghitung potongan harga, yaitu dengan rumus jumlah harga dibagi 100 dikali diskon. Lalu kita menghitung total pembelian, yaitu berapa uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan dengan rumus harga barang yang tadi dikurangi potongan harga. Lalu kita akan menampilkan seperti layout struktur sederhana, seperti tabel dengan tab di sini supaya rapi. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Jadi menampilkan nama barangnya, harga barang, total harga, quantity juga, dan diskonnya potongan harga berapa. Lalu akan menampilkan total berapa yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Lalu selanjutnya kita akan menerima inputan uang pembeli. Jadi berapa uang yang diterima yang pembeli berikan kepada kasir. Kita akan cek apakah uang tersebut cukup untuk membayar tagihan. Jadi jika uang pembelian lebih besar dari uang pembeli, berarti uang pembeli itu kurang, maka akan menghitung selisih yang kurangnya dan memasukkannya ke variabel kembalian. Lalu akan menampilkan uang Anda kurang sejumlah sekian. Lalu akan return 0 untuk mengakhiri program. Lalu jika uang pembelian tidak lebih besar dari uang pembeli, maka akan menghitung kembalian, yaitu uang pembeli dikurangi total pembelian. Lalu kita akan menampilkan total kembalian uang pembeli juga seperti tadi. Nanti hasilnya akan seperti ini. Akan menampilkan total yang harus dibayarkan, uang pembeli yang dimasukkan tadi, dan kembalian yang akan diterima. Lalu selanjutnya kita akan menerima inputkan apakah pembeli ini adalah member atau bukan. Dan inputan tersebut akan masuk ke dalam variabel input member. Nah, kita akan cek apakah dia member atau bukan dengan cara kita memasukkan ke variabel isMember, yaitu apakah input member adalah Y kapital, atau input member adalah yes dengan Y kapital, atau input member Y kecil, atau input member dengan tulisan yes. Karena ini menggunakan OR, maka jika salah satu dari keempat kondisi tersebut bernilai true, maka isMember akan bernilai true. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan struk lagi
tetapi dengan penutup struknya yaitu kita gunakan is member kita akan menggunakan nested if bersarang. Jadi jika member, kita akan melanjutkan ke percabangan berikutnya. Tapi jika tidak, maka kita akan mengoutputkan daftarlah menjadi member. Lalu jika dia member, kita cek lagi apakah jumlah harga, ini jumlah harga itu jadi sebelum dikurangi diskon ya. Jumlah harga 150.000, jumlah harga lebih besar dari 150.000, maka akan mendapatkan hadiah spesial. Jika tidak, kita akan mengoutputkan terima kasih sudah berbelanja. Lalu kita akan membuat penutup dan mereturn 0 untuk mengakhiri program. Oke, kita akan mencoba lagi program yang tadi. Misalkan kita akan membeli gula. Misalkan kita akan beli dengan jumlah 5. Misalkan kita coba uangnya kurang, misalkan kita inputkan 50.000. Nah, uang Anda kurang 21.250. Kita akan coba lagi. Misalkan kita beli teh misalkan dengan jumlah misalkan 8, totalnya jadi 144.000. Kita akan coba inputkan 200.000. Nah, akan mendapatkan kembalian 56.000 dan mengecek apakah Anda member. Misalkan ya saya member, akan mendapatkan hasil Anda mendapatkan hadiah spesial. Oke, kita coba lagi terakhir. Nah, misalkan kita beli kopi, misalkan kita beli 16, total harganya 144.000, misalkan kita kasih 500.000, kembaliannya itu 356.000. Apakah Anda member? Misalkan tidak, akan menampilkan daftarlah menjadi member untuk promo menarik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.